Hai Sobat Sosial, selamat pagi. Kembali lagi di podcast BBPKS Jayapura bersama saya Fitri Farika. Hari ini kita punya episode bakalan membahas tentang program Keluarga Harapan, SDMPKH, DTSN, dan Sekolah Rakyat. Nah, karena pembahasannya menarik banget, aku udah undang narasumber yang keren-keren banget dari kakak-kakak SDMPKH. Yang pertama ada Kak Timo, dari Koordinator PKH Kota Jayapura, Mbak Ira, dan Kak Siska. Oke, gimana nih kakak-kakak kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan sehat-sehat. Puji Tuhan sehat. Oke, topik kali ini banyak banget kita bakal bahas tentang yang pertama program Keluarga Harapan, SDMPKH, DTSN, dan Sekolah Rakyat. Nah, kali ini aku punya banyak banget pertanyaan yang minta tolong banget kakak-kakak jelasin biar teman-teman di rumah semuanya paham tentang program-program dari Kementerian Sosial. Oke, kali ini pertanyaan yang pertama kita bakal bahas tentang program Keluarga Harapan nih. Boleh Kak Timo jelasin nih sedikit atau panjang juga boleh tentang program Keluarga Harapan itu seperti apa sih Kak? Oke, baik ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama program Keluarga Harapan ya. Ini kita pertama tadi Pak dulu ya. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan kepada keluarga yang atau kategori tidak mampu. Nah, sasarannya ya untuk pendidikan, ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Ya mungkin itu seperti yang kita bisa katakan tentang program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Terima kasih. Oke Kak. Nah terus tadi kan udah nih bahas tentang pengertian nih dari program Keluarga Harapan. Nah jenis-jenis bantuan dari PKH itu sendiri apa saja sih Mbak Ira bisa jelasin Kak? Jenis-jenis bantuan dari program Keluarga Harapan sendiri itu sebagai salah satu program program bantuan sosial bersyarat itu keluarga penerima manfaat harus memiliki 3 komponen. Nah, komponen tanggungan ya. Komponen yang pertama adalah komponen pendidikan, yaitu di mana keluarga itu memiliki anak sekolah SD sampai SMA. Kemudian komponen kesehatan, yakni ibu hamil kedua dan balita kedua. Kemudian yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial, artinya keluarga penerima manfaat harus memiliki tanggungan usia lansia di atas 60 tahun dan juga disabilitas berat. Nah, nanti untuk jumlah bantuannya itu berbeda-beda Mbak untuk setiap komponen. Di dalam komponen ada namanya kategori. Nah, itu beda-beda. Semisal kayak SD 225, SMP berapa Kak Siska? 375, SMA itu 500.000. Kemudian ibu hamil kedua dan balita kedua itu 750.000. Kemudian untuk kesejahteraan sosial usia lansia 60 tahun ke atas dan disabilitas berat itu 600.000. Itu diberikan per tahap. Nah, 1 tahun itu ada 4 kali pencairan. Jadi nanti tinggal dikali aja. Kali 4 nih, semisal SMA 500. Nah, nanti berarti setahun dana yang dianggarkan untuk dia adalah 2 juta begitu. Jadi tiap tingkatan itu beda. Terus untuk syarat-syaratnya nih biar kita bisa dapat menjadi penerima bantuan sosial atau PKH. Boleh Kak saya jelasin nih syarat-syaratnya Kak? Iya baik, terima kasih. Terkait dengan bagaimana seseorang itu dia bisa menjadi peserta PKH, tentunya pertama dia harus memiliki dokumen kependudukan. Artinya dia memiliki kartu keluarga, KTP, yang tentunya yang berdomisili di Kota Jayapura, sehingga dia bisa tercover sebagai penerima bantuan sosial khususnya PKH. Perlu juga saya tambahkan di sini terkait dengan besaran bantuan yang diterima untuk setiap kategori yang nantinya dibayarkan itu beda-beda setiap keluarganya. Mungkin hal ini perlu diketahui juga oleh masyarakat umum bahwa setiap keluarga satu dan keluarga yang lainnya itu akan memiliki jumlah bantuan yang berbeda. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ira bahwa tergantung dengan jumlah tanggungan di dalam keluarga sehingga mempengaruhi jumlah uang yang diterima. Namun perlu juga diketahui bersama bahwa
Untuk peserta PKH juga selain menerima uang sesuai dengan jumlah tanggungan dalam keluarga, mereka juga tercover sebagai penerima sembako. Dulunya sembako itu dibayarkan berupa BAMA, bahan makanan yang minyak goreng. Tetapi di 2 tahun terakhir ini sudah dibayarkan dengan uang tunai yang berjumlah 600.000. 600.000 per keluarga penerima manfaat. Nah, itu yang semuanya sama 600.000 untuk setiap keluarga, tapi nanti yang membedakan ialah jumlah tanggungan di dalam satu keluarga, begitu. Jadi 600.000 kalau misalnya dia punya anak SD lagi berarti 600.000 tambah 225 berarti sekitaran 825.000 begitu. Kira-kira seperti begitu. Baik, teman-teman udah dengar tadi untuk kisaran penerimaannya beda. Jangan sampai nanti, kok saya terima segini, Beda kok ya. yang ini segini. Jadi ada salah paham. Jadi bisa kita pahami sama-sama kalau sesuai dengan tanggungan yang ditanggung dalam keluarga itu sendiri. Iya. Ada tambahan nih Mbak, yang kelupaan tadi syaratnya, jangan lupa harus keluarga miskin. Iya. Oke. Jangan sampai udah berada, punya motor, punya mobil. Ya. Nah, lagi. baru bansos. Syarat utamanya itu harus keluarga miskin. Terus Kak, ini bantuan ini apakah bersifat sementara atau sepanjang masa nih, seumur hidupnya nih Kak, Timo boleh jelasin? Iya baik, ini sangat baik sekali pertanyaan. Mungkin harus perlu tong sampaikan juga terkait untuk bantuan sosial ini sebenarnya bukan bantuan untuk seumur hidup. Jadi namanya bantuan kan bersifatnya sementara, sehingga Bapak Ibu yang sebagai penerima bansos dalam arti bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal Kementerian Sosial ini kan tidak selalu sampai ke kategori bantuan sampai seumur hidup, tidak. Ini bantuan masuk bersifatnya sementara. Nah, kalau taraf hidup ekonominya sudah berubah dan indikator yang lain, ya otomatis dia harus di luar. Terlebih khusus lagi, sesuai dengan instruksi Pak Menteri Sosial bahwa untuk penerima bansos PK itu khusus batas 5 tahun. Kategorinya batas 5 tahun. Sehingga lewat daripada 5 tahun, ya kategorinya sudah kita harus terima atau pas keluar dari penerima bansos. Tetapi tidak terlepas kalau dalam perjalanan sudah mampu memiliki fasilitas yang ada, baik rumah, baik motor, baik dari sisi ekonomi pendapatan, ya otomatis harus kita keluarkan dari penerima bansos. Pada intinya bantuan sosial bukan untuk seumur hidup. Maksimalnya 5 tahun. Maksimalnya 5 tahun sesuai dengan instruksi Pak Menteri. Oke, baik. Topik selanjutnya nih, kita bahas tentang kakak-kakak sekalian nih. Dari Mbak Ira dulu. Apa sih Kak motivasinya nih mau jadi SDM PKH? Motivasinya sesuai dengan Mas PKH itu to help people and to help themselves. Jadi kita itu menolong orang lain, dalam artian sini bagaimana caranya itu kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi motivasinya karena satu karena kemanusiaan, kedua karena ingin menolong melalui perpanjangan tangan pemerintah pusat ini Kementerian Sosial. Kalau dari saya itu mulai. Kalau dari Kak Siska nih motivasinya nih, inspirasinya? Iya, pada dasarnya sebenarnya sama saja. Motivasinya ialah tentunya untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maupun daerah, yang terlebih perpanjangan tangan dari Tuhan untuk membantu keluarga-keluarga yang memang perlu dibantu, begitu. Sehingga mereka juga bisa menolong diri mereka sendiri untuk lebih diberdayakan lagi. Begitu. Selanjutnya kita bahas tugas dan perannya kakak-kakak sekalian nih sebagai SDM PKH, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Boleh dijelasin Kak Siska? Jadi kalau terkait dengan tugas dan tanggung jawab seorang pendamping PKH, tentunya dia wajib mendampingi keluarga penerima manfaat, memastikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh keluarga itu diterima oleh yang bersangkutan. Nah, dalam arti bahwa ketika penyaluran, pihak-pihak keluarga yang harusnya menerima itu mereka sudah melakukan transaksi bantuan sosialnya baik di bank yang sudah ditentukan oleh negara. Kalau di Kota Jayapura disalurkan lewat Bank BNI. Selain itu juga disalurkan oleh pihak kantor pos. Jadi tugas pendamping ialah memastikan dengan benar bahwa penerima manfaat itu ialah benar-benar keluarga kurang mampu. Selain itu memastikan juga bahwa si penerima telah melakukan transaksi.
kayak gitu. Tapi terlepas dari tugas-tugas itu, kami juga pendamping melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Artinya itu tugas tanggung jawab kami yang sesungguhnya, tetapi di lapangan juga kami sebagai tempat curhat dari KPM, menjadi teman sharing juga di lapangan, dan juga menjadi orang-orang yang kemudian memberikan masukan untuk pihak kelurahan, distrik, bahkan kota terkait dengan apa sih yang sebenarnya harus dilakukan di lapangan untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim yang ada di khususnya Kota Jayapura. Jadi tugas-tugasnya tuh sangat membantu banget, apalagi kalau waktu kita ke lapangan, misalkan dia belum ada data apa, bisa koordinasi dengan rekan-rekan dari kelurahan, RT maupun RW. Oke, Kak, pernah nggak sih ada pengalaman yang kurang menyenangkan atau kendala-kendala nih pada saat terjun ke lapangan nih, Mbak Ira, boleh dijelasin? Banyak sih kalau kita bicara tentang kendala dan tantangan di lapangan itu banyak, tapi antara satu pendamping dengan pendamping yang lain mungkin ada persamaan, mungkin juga ada perbedaan. Tetapi kalau saya pribadi dari segi kendala itu, semisal kita mengalami penolakan dari KPM ketika kami akan mungkin melakukan verifikasi validasi, mereka itu ada yang jawabannya kadang, "Ibu, kita sudah bosan kumpul-kumpul kartu keluarga terus." Kita ditolak. Tapi di sini kita mencoba mediasi, persuasi ke mereka, kita kasih edukasi juga terkait tujuannya apa sih pendamping ini datang menemui Bapak Ibu di dalam keluarga tersebut. Lama-lama terbukalah jendela informasinya mereka. Mereka, "Oh iya Ibu, saya mau." Tapi tidak jarang juga kendala lain itu medan, yang secara fisik itu medan itu cukup dirasakan. Karena di Kota Jayapura kita tahu sendiri, kondisi alamnya cukup beragam, ada dari perbukitan, lembah, bahkan sampai ke pesisir pantai dan laut, seperti itu. Mungkin kalau Kak Siska ada pengalaman lain atau Fatimo, saya berharap punya pengalaman lebih mantap ini. Iya, kalau saya pengalamannya sih terkait dengan misalnya terkait dengan penyaluran. Biasanya itu ada juga yang tadi yang saya bilang bahwa kita sering jadi tempat curhat. Jadi biasanya ada keluarga-keluarga yang bermasalah, bapak mamanya misalnya pisah, tapi anak-anaknya tuh dititipkan di misalnya neneknya yang jaga, tapi mamanya yang ambil bantuan sosialnya. Jadi ketika kami datang, anak perempuan itu uang bantuan bukan mama yang ambil. Tetapi istilahnya kami tuh harus mencampuri orang punya urusan keluarga. Tapi itu bagian dari kami melakukan pendampingan, melakukan edukasi bahwa anak itu berada di siapa ya, orang itu berhak untuk ambil bantuan sosialnya itu. Karena kalau terkait dengan PKH, bantuan PKH itu khusus untuk anak sekolah. Jadi itu dibelanjakan semua untuk kepentingan keperluan anak-anak punya sekolah. Biasanya kami kayak di Koya Koso saya sering bilang bahwa ketika mama orang ambil uang bantuan sosial, misalnya sembako, berarti dibelikan sembako. Jadi itu berupa minyak goreng itu dibelikan dari uang 600.000 itu. Kalau misalnya uang anak SD yang 225.000, bolehlah itu dibelikan seragam atau tidak dibelikan sepatu misalnya kalau rusak. Jadi itu yang mungkin kadang menjadi kendala, kok pendamping ini sibuk sekali dengan urusannya kami begitu. Tapi ya itu bagian dari pendampingan yang harus kami lakukan, karena kembali lagi pada prinsipnya kami ini merupakan ujung tombak dari Kementerian Sosial di lapangan, yang tentunya bagaimana supaya target-target yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial itu dapat tercapai di lapangan gitu. Oke, baik. Jadi kakak nih mendampingi ini bukan maksud untuk mencampur ya, lebih ke gimana itu tersalurkan dengan baik, dengan yang semestinya, digunakan dengan seharusnya. Oke. Kalau Kak Timo nih, sudah berapa lama nih Kak jadi SDM PKH nih? Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya harus sampaikan pertama untuk ketika ada di Papua, terlebih khusus di Kota Jayapura ya, pada saat itu kita di Kota Jayapura tahun 2012. Kita ada di Kota Jayapura dan pada saat itu saya juga masih jadi pendamping. Pada saat itu ketika saya di Jayapura Utara. Sehingga puji Tuhan kalau saat ini saya masih diberikan kesehatan dan ada Ibu Siska itu satu angkatan dengan saya waktu kita jadi pendamping. Nah, kurang lebih kita sudah 13 tahun lah
13 tahun sudah sebagai ya. jadi pendamping. Nah, sehingga puji Tuhan kita mesti diberikan kesehatan dan kita juga mesti tetap melaksanakan tugas negara lewat pelayanan-pelayanan kita di 5 distrik yang beberapa kampung yang ada di Kota Jayapura. Berarti udah banyak banget tantangan, Iya, terus kalau pengalaman-pengalaman kalau nih. tantangan sih mungkin tidak terlepas dari beberapa teman-teman tadi Mira yang tadi sampaikan, di setiap wilayah tugas teman-teman masing-masing ini kan dengan tantangan yang berbeda-beda. Nah, mungkin saya lihat juga tantangan yang tadi disampaikan oleh teman-teman, ada tantangan juga kita terkait dengan tertib administrasi. Iya. Terkait untuk identitas, kartu keluarga dan KTP ini kan menjadi dasar sehingga bisa sebagai dasar untuk menerima bantuan sosial. Sehingga tantangan kita ya kadang-kadang masyarakat juga belum punya identitas yang baik. Masyarakat juga kadang-kadang ya pindah lah, ada yang dari luar masuk sini juga tidak punya identitas. Bahkan ada penambahan anggota keluarga, tetapi anaknya juga belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Ya ini juga menjadi sesuatu tantangan dari sisi administrasi. Sehingga ya kalau soal tantangan sih banyak untuk teman-teman di setiap wilayah masing-masing, sampai ya tadi teman-teman sampaikan di dalam rumah pun juga bisa disampaikan ke teman-teman, urusan keluarga pun bisa disampaikan teman-teman, karena ya itulah curhat-curhatnya untuk teman-teman pendamping. Sehingga buat saya tantangan pasti ada, dalam setiap bekerja pasti ada tantangan. Berarti mungkin untuk masyarakat bisa lebih tertib lagi Tertib untuk urusan administrasi. administrasi. Terus pernah nggak sih Kak kayak satu hari atau ada satu pengalaman yang bikin kayak aduh saya capek pengen resign aja nih jadi SDMPKH nih, Mbak Ira pernah nggak ngerasain kayak gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah sih, belum pernah sih. Belum pernah ada pikiran gitu. Belum pernah ada pikiran karena tadi dari motivasi awal ingin membantu orang. Jadi apapun pekerjaan yang diberikan ke Mensos kami berusaha semaksimal mungkin. Walaupun mungkin hasilnya belum maksimal, tapi usaha kami dari segi usaha yang kami lakukan di lapangan itu sudah sangat maksimal kami lakukan. Jadi kalau sejauh ini belum ada kepikiran mau resign, masih cinta sama Kemensos. Asik. Jadi pokoknya selalu berpegangan pada motivasi. Iya, betul sekali. Oke Kak, berbicara soal bantuan nih, dulu katanya aplikasinya tuh namanya DTKS, sekarang jadi Detlesen. Itu ada perbedaan nggak sih Kak? Sampai diganti nama gitu ada perbedaan yang signifikan nggak Kak Nimo? Nah, sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya antara DTC dengan DTKS. Nah, ini cuma ya, kalau ketemu kategori ya memberi nama aja gitu, tapi sebenarnya dia punya sistem kerjanya tidak jauh juga. Nah, mungkin saya sudah sampaikan sedikit, mungkin kalau data DTC atau DTKS, kisah awal DTKS itu kan sifat kerjanya ya mulai dari tingkat ke atas dalam arti dinas sosial, terus sampai tingkat kelurahan kampung. Nah, sistem kerja ini kan harus ada di tingkat bagian bawah, dalam arti kelurahan dan sampai tingkat kampung. Nah, kalau kita melihat kerja sistemnya DTSN ini, lebih banyak teman-teman kita diberikan tanggung jawab untuk cek langsung data lapangan. Sehingga ada beberapa hal yang teman-teman lakukan memastikan data real. Ya, ada beberapa di situ yang perlu kita lihat, kita ada fotonya begitu. Kalau DTSN ini ada fotonya. Ada kita foto rumah, ada kita foto kartu keluarga ya. Kartu keluarga dan beberapa item-item yang perlu kita isi secara langsung dan itu diketik secara online. Teman-teman ini kerja secara online. Nah, sehingga buat saya antara DTSN dengan DTKS juga tidak terlalu jauh berbeda untuk sistem kerjanya. Hanya istilah namanya Hanya aja. istilah namanya saya DTSN, pertama DTKS berubah jadi DTSN. Nah, kalau DTSN ini kan kita lebih berfokus sesuai dengan instruksi pemerintah ya. Kita berada di desil 1 yang diutamakan. Ya, kalau di DTSN ini ada desil 1 sampai desil 5 ya, dari 6 sampai 10. Nah, yang kategori masyarakat yang miskin, ekstrim miskin itu paling ada di desil 1. Nah, itu yang menjadi prioritas utama dari kebijakan Kementerian Sosial. Sehingga itu yang paling utama kita lakukan. Sehingga buat saya antara DTSN dengan DTKS ini tidak jauh berbeda juga. Gitu, nah, orangnya itu yang perlu kita lakukan, cek terus orang-orang itu aja yang kita perlu cek. Dari sisi ekonomi dan sisi
rumah dan lain sebagainya berbeda. Dan indikator-indikator lah kemiskinan ini seperti apa itu yang perlu kita lihat. Mungkin seperti begitu. Oke, berarti harus di cross check terus, dipantau terus Iya. sampai tadi ya kalau nggak salah 5 tahun ya kak ya. Ya, betul. Jangan sampai udah beli motor Iya. disembunyiin nggak tahu lebih dari 5 tahun lagi. 5 tahun ya mesti mau bansos gitu. Padahal dari sisi ekonomi sudah mau. Oke, Tapi tadi terkait dengan apa yang Pak Timo sampaikan, izin saya tambahkan bahwa eh, memang benar bahwa DTSN dan DTKS itu sama. Cuman tadi Pak Timo tuh lupa tambahkan bahwa DTSN ini dia berasal dari beberapa sumber data. Begitu. Jadi bukan hanya murni dari Kemensos, tidak. Tetapi DTSN itu ada juga dari BPS. Jadi yang waktu lalu ada yang mereka lakukan apa? Reksoset, itu juga berpengaruh begitu. Jadi DTSN ini dipengaruhi dari beberapa faktor, beberapa sumber data. Nah itu yang tadi ingin saya tambahkan dari apa yang. Tapi selebihnya semuanya sama. Cuman pada DTSN itu dia lebih akurat lagi, begitu. Karena berbasis dari beberapa sumber data, kayak gitu. Jadi tidak murni hanya dari Kemensos, tidak. jadi banyak sumbernya nih Iya. kalau di DTSN. Oke. Gitu. Untuk harapan kedepannya nih kak terkait dengan aplikasi DTSN dalam penyerahan bantuan sosial nih Mbak Ira, harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya terkait DTSN ini mungkin aplikasinya bisa semakin upgrade lagi, dalam artian tampilan-tampilan di dalamnya itu bisa diperbarui dan mempermudah kerja pendamping. Semisal di tampilan DTKS dulunya itu ketika kami ingin mengecek data warga, itu kami bisa mengecek memanggil menggunakan 3 pilihan, nama, NIK, dan NOKK. Kalau sekarang di DTSN kita hanya bisa panggil data itu pakai 2, NIK dengan NOKK. Kemudian semisal nih Mbak, dari zaman dulu kalau di DTKS itu kita penyebab dari seseorang putus bantuan itu akan terlihat. Ada beberapa indikator-indikator yang menyebabkan seseorang tidak bisa menerima bantuan lagi. Semisal kayak terkait pekerjaan, kemudian terkait penggunaan listrik di atas 2200 volt ampere, kemudian dia juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu ada data-data itu, tapi untuk di DTSN ini hal-hal seperti itu tuh diminimalisir. Artinya kita patokan hanya ke sistem desil. Nah, ini yang agak sedikit membedakan DTSN dengan DTKS. Nah, harapannya bagi kami pendamping mungkin bisa diberikan istilahnya di-upgrade lagi, mempermudah pendamping kerjanya, kemudian juga mungkin lebih diberikan akses juga untuk pendamping terkait semisal kayak P2K2 dan lain sebagainya, itu monitoringnya bisa lewat situ juga. Ini harapan saya sih seperti itu untuk DTSN. Artinya inti dari semuanya adalah mempermudah kerja pendamping dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, baik itu di lapangan ataupun nanti di aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin bisa ada beberapa fitur-fitur tambahannya yang mempermudah kerja kami seperti itu. Oke, kayak tadi yang searching untuk nomor kakak. Betul. Oke. Kak, ada pertanyaan lagi nih dari kakak-kakak semua. Apa sih yang menjadi tolak ukur dan kriteria dalam memberikan bantuan sosial? Boleh Kak Timo jelasin nih. Coba di kriteria untuk penerima bantuan sosial nih dari pemerintah kan ada tolak ukurnya. Nah, dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat tuh boleh jelasin kriterianya apa aja? Iya baik ya. Terima kasih. Mungkin yang pertama menjadi dasar untuk pemerintah memberikan bantuan ya, bantuan sosial dan jenis bantuan yang ada di yang sosial. Yang pertama ya kita ditegur adalah target utama lah masyarakat ya tidak mampu atau desa satu. Yang itu bilang kemiskinan ekstrim lah. Kasarnya itu yang menjadi dasar untuk diberikan bantuan sosial. Ditinjau lagi dengan beberapa hal terkait untuk pendapatan dan dilihat dari sisi rumah. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat untuk bisa didorong sebagai penerima bantuan sosial, bukan saja bantuan PKH tapi ada bantuan sosial yang lain lagi. Tapi intinya kita berada pada ketumbuhan desa satu.
dan juga kemiskinan ekstrim yang paling bawah sekali yang perlu dilihat oleh pemerintah, sehingga itu menjadi penting sekali. Kalau miskin ekstrim tuh yang seperti apa tuh Kak? Mungkin dari segi pendapatannya kisaran berapa? Ya kalau kita bilang kemiskinan ekstrim itu ya ada beberapa hal yang kita lihat terkait dari sisi tadi sudah disampaikan rumah dan pendapatan listrik dan lain sebagainya. Mungkin listriknya tidak ada atau rumahnya kita tidak layak huni lah. Itu bagian juga daripada kemiskinan ekstrim. Perlu dilihat oleh dan perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah untuk membantu secara langsung. Nah, itu yang disebut kemiskinan ekstrim. Itu paling bawah sebenarnya itu betul kemiskinan ekstrim. Dari sisi listrik tadi, dari sisi rumah, dari pendapatan dan pekerjaan itu juga menjadi faktor utama hingga itu masuk sebagai kemiskinan ekstrim. Jadi banyak penilaiannya Banyak dari penilaian. segi Iya. sandang, pangan. Ya, jadi pas bulan saya tambahkan aja nih Mbak. Jadi pas ini kan kita bergeser dari DTKS ke DTS-nya nih. Kalau dulu DTKS sebelumnya itu kita kenal verifikasi validasi. Kalau di DTS ini namanya ground checking. Oh. Di ground checking itu tuh pengecekan nanti semua yang tadi kayak Pak Timo sampaikan. Nanti ada di situ item-item pertanyaan. Penggunaan listriknya itu berapa volt ampere, kemudian pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, data-data ini nanti kan terintegrasi dengan data BPS. Nanti data kami yang kami ground check di lapangan itu akan disesuaikan dengan data di PBS, kemudian terbitlah kata desil itu. Nah, desilnya itu yang jadi patokan nanti untuk penerbitan bansos sesuai dengan dari Pak Menteri Sosial yang berhak menerima bansos itu sesuai peraturan yang terbaru yang ditandatangani beliau pada bulan Mei itu adalah desil 1 sampai 4 itu untuk bantuan PKH. Kemudian kalau dia bantuan PBIJK dia di desil 5. Kemudian desil 6 sampai 10 dikategorikan sebagai sudah mampu. Nah, ini dasar-dasarnya itu kriteria yang diberikan untuk mereka yang berhak menerima bansos kalau berdasarkan DTSN. Jadi ada kriteria item-item yang tadi disebutkan Pak Timo itu dilakukan semua secara online. Jadi kan kami datang nih ke rumah, Ibu kita tanya-tanya, nanti kita juga dokumentasi rumah untuk pembuktian, baik dari depan, tampak depan dan juga tampak di dalam. Karena kan kadang tampak luar tidak sama dengan di dalam. Karena banyak ini video-video viral kan, dari luar cuma kayak gubuk, taunya di dalamnya wah mewah, sofa gitu kan, semuanya bagus. Aset juga. Asetnya itu ya contohnya kayak kemarin kita tanya tentang apa ya kalau aset ya, kulkas aja kita tanyain. Kulkas punya enggak, TV 30 inch, kemudian ternak dan lain sebagainya. Bahkan sampai model septic dan model pembuangan juga kita tanyain. Karena itu semuanya nanti akan terintegrasi dengan datanya BPS gitu, kriterianya. Jadi aduh tugasnya banyak banget Banyak soalnya dan berat. dalam rumah juga diurusin. Iya. Oke Kak, dari DTSN kita bergeser ke Sekolah Rakyat, program dari Kementerian Sosial yang masih hangat-hangat nih jadi perbincangan. Boleh nggak Kak dijelasin sedikit mengenai Sekolah Rakyat itu seperti apa katanya? Iya baik, yang pertama ya kita ini menjadi program baru Pak Presiden Prabowo ya untuk Sekolah Rakyat. Nah sehingga sesuai dengan instruksi Pak Presiden melalui Pak Menteri Sosial untuk Sekolah Rakyat ya. Nah mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa Sekolah Rakyat ini sebenarnya tentunya sekolah gratis begitu ya, ditanamkan oleh Pak Prabowo dan Kementerian Sosial sehingga kita pun di daerah dan khusus di Kota Jayapura kita tetap ikut mensukseskan program Pak Presiden melalui Kementerian Sosial untuk mendorong sekolah rakyat. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui secara bersama bahwa sekolah rakyat kita lebih berfokus, kita kembali lagi ke kita bilang ekonomi masyarakat miskin paling ekstrim. Nah kita kembali ke desi lagi sesuai dengan instruksi Pak Menteri bahwa anak-anak yang kita dorong untuk masuk sekolah rakyat itu targetnya ada di desa 1 sehingga tugas kita sebagai pekerja sosial dalam hal ini SDM Kemensos yang ada di Provinsi Papua Kota Jayapura kita lebih mendorong siswa-siswa yang kategorinya yang berada di desa 1 yang masing-masing melakukan project di lapangan sehingga kita dorong ke sekolah rakyat. Puji Tuhan untuk saat ini kita sudah melakukan
cek dengan mengusulkan untuk sekolah rakyat di Kota Jayapura kurang lebih 50 peserta siswa sekolah rakyat di Lorong, dan pada saat ini sudah selesai untuk penetapan SK, sudah selesai dari pemerintah Kota Jayapura, dan kita menunggu proses selanjutnya, baik dari sisi pemeriksaan kesehatan dan pada masuk pada sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke. Mungkin Kira-kira itu. ini jenjang sekolah rakyat ini jenjang apa nih Kak? SMP, SMA atau SD nih yang akan Iya, sekolah untuk akan datang ini? yang untuk saat ini kita berada di jenjang yang SMA. Saat ini yang oke. kita coba untuk mendorong adalah SMA ya. Kita dorong saat ini untuk SMA. Itu dari kelas 1 sampai nanti kelas 3 ya. Baru masuk lah SMA kelas 1. Itu yang didorong Berarti untuk sekolah rakyat. dari Ya. anak-anak dari yang program dari keluarga yang Desel 1 tadi Iya, yang Desel miskin 1. ekstrim, yang punya anak-anak SMA belum bisa bersekolah, itu yang kriteria yang masuk ke sekolah rakyat. Oke. Terus Kak, pada saat rekrutmen CASIS nih untuk sekolah rakyat, ada nggak sih kesulitan-kesulitan di luar dari persyaratan administrasi nih? Mbak Ira, boleh dijelasin? Kalau terkait kendala-kendala di lapangan itu unik, anak-anak itu unik ya, karena sekolah rakyat ini kan basisnya adalah sekolah asrama ya Pak Korkot ya. Baru juga dia. Ya asrama gratis tapi berasrama gitu. Nah ini tantangan tersendiri nih, karena kita harus membujuk dari segi psikologis. Anak-anak kan biasa mungkin hidup dengan orang tua, kemudian ya bebas lah istilahnya. Kemudian mereka diberi tantangan ketika masuk di sekolah rakyat nanti akan diasramakan. Nah ini sulit ini. Pikiran. Ya, kan kalau dari segi administrasi jelas ya. Nah, yang sulit ini membujuk anaknya ini. Karena saya sendiri kemarin itu contoh ada satu CASIS. Dari segi orang tua oke, karena orang tua bilang sangat membantu. Kemudian kami berjumpa dengan CASISnya sendiri. Kebetulan CASISnya cowok. Nah, cowok terus saya tanya, "Dek, ini ada sekolah rakyat." Saya jelaskan dulu, sekolah rakyat tuh ini. Nanti kamu akan sekolahnya itu diasramakan, tapi kamu gratis. Semuanya diberikan. Mulai dari pakaian dalam sampai peralatan mandi dan semuanya. Kamu cuma tinggal datang aja. Jawabannya apa Mbak? Coba tebak Mbak. Jawabannya, "Ibu, saya mau di sekolah umum saja." Kenapa? Saya tanya. Karena saya belum siap. Kalau saya harus hidup di asrama, jauh dari keluarga, terus nanti bertemu dengan orang-orang baru yang belum tentu dia kenal, harus membuka relasi baru, begitu tuh bagi dia berat. Iya, bagi dia berat. Di umur dia bilang berat, dia nggak mau. Nah ini tantangan nih untuk kita, persuasif ini. Nah, seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang memang dengan sendirinya mereka mau, itu ada. Nah inilah keunikan anak-anak, karena kan kita tahu di usia-usia peralihan SMP SMA ini kan masih masa labil, masih mencari jati diri lah gitu. Jadi takutnya mungkin kalau di asrama nggak ketemu jati dirinya. Mungkin kayak gitu. Nggak bisa nongkrong sama teman-teman. Iya, kayaknya gitu Mbak. Jadi karena mereka udah terbiasa kan hidup seperti itu, kan merubah pola hidup itu juga sulit gitu. Jadi ini tantangan tersendiri. Ini kalau dari saya kemarin sih dapat pengalaman seperti itu Mbak. Tapi ya itulah, memang semua kembali ke mereka, karena kan mereka yang menjalani, bukan kita. Kita kan cuma istilahnya sebagai apa ya, mediator untuk mereka aja gitu, edukator, mediator ke mereka sesuai dengan tugasnya pendampingan. Kita itu ya sebagai fasilitator, edukator, motivator, bahkan kita juga sebagai mobilisator untuk mereka, menggerakkan dari segi fisik maupun hatinya gitu. Tapi apa boleh dibuat, kami cuma orang manusia biasa yang punya keterbatasan juga Mbak, itu tantangan sendiri. Jadi lebih ke sisi psikologisnya Betul. anak Iya, itu betul. sendiri. Kan juga sering juga ada perbedaan antara anak dengan orang tua. Iya, Kadang orang tua kadang- kamu jauh. Iya, anaknya ya orang tua mau, anaknya tidak mau. Tidak Jadi mau. sampaikan dulu masuk. Mungkin karena tidak akan mungkin di asrama tidak luas gitu keluar masuk. Tapi memang tidak semua alasannya tidak mau karena pengen bebas, bukan Mbak. Ada juga itu anak itu yang, "Ibu, kalau saya asrama, saya ini punya adik. Jadi saya harus bantu mama jaga adik." Nah, kalau dia hidup di asrama kan otomatis 24 jam, 24 kali 7,
dalam seminggu dia akan ketemu orang tuanya. Nah otomatis mungkin ada juga sisi dia itu di sisi lain dia juga ingin membantu orang tuanya, membantu jaga adik atau mungkin membantu bersih-bersih rumah seperti itu. Itu juga terjadi, bukan anak-anak itu tidak mau sekolah bukan hanya di SR itu bukan karena kebebasannya mungkin dibatasi, bukan, tapi memang ada faktor-faktor lain seperti itu. Jadi dia mungkin biasanya bantu orang tua, terus dia pikir kalau dia di asrama juga dia tidak bisa bantu karena mamanya mungkin harus pergi jualan atau ke kebun. Nah, harus kan ada yang bantu di rumah atau di rumah, kayak gitu. Itu ada juga alasan yang kayak begitu, Pak. Jadi tidak semuanya tentang kebebasan, tidak juga. Jadi lebih ke kayak rasa bertanggung Betul. jawab Iya, di rumah. jadi kembali ke diri anaknya. Apa sih motivasi yang ada dalam diri anak ini? Seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk pesan-pesan nih untuk nanti adik-adik yang bakal bersekolah di sekolah rakyat, kedepannya seperti apa nih Kak Siska? Boleh dikasih pesan-pesannya? Siapa tahu adik-adik nanti nonton di rumah. Iya, untuk adik-adik yang puji Tuhan dinyatakan lolos, yang sementara mungkin menunggu tes kesehatan, eh, sebagai pendamping tentunya kakak-kakak kami semua berpesan bahwa eh, ini merupakan langkah besar adik-adik untuk mencapai mimpi. Tentunya bukan mimpi buruk, tetapi mimpi yang baik dan menyenangkan tentunya. 3 tahun itu waktu yang singkat. Tetapi di 3 tahun yang nanti adik-adik dibentuk itulah yang nanti menentukan adik-adik menjadi seorang pemimpin. Karena seperti yang waktu perjumpaan antara kepala balai dan juga kepala dinas sosial bersama orang tua murid dan anak-anak murid yang nantinya masuk, di situ ada harapan-harapan besar yang disampaikan oleh kepala balai. Sudah ada penjelasan terkait dengan kelanjutan daripada sekolah rakyat ini. Ada akan dilaksanakan juga MOU dengan sekolah-sekolah kedinasan. Jadi apa-apa yang adik-adik nanti capai itu merupakan langkah awal di 3 tahun awal ini. Sehingga yang terpenting ialah sekarang jaga kesehatan. Kemudian kemarin juga di kelas waktu saat sosialisasi kami juga sampaikan bahwa untuk adik-adik yang nantinya dari usia SMP masuk SMA yang nantinya bersekolah di sekolah rakyat, kami sampaikan juga bahwa stop pikir pacar-pacaran begitu. Kemarin kami main-main sama mereka. Jangan tidak mau masuk asrama karena nanti tidak bisa ketemu pacar. Stop pikir pacar-pacar, stop pikir yang lain-lain. Fokus di sekolah karena sekolah ini sudah yang nanti kemudian merubah adik-adik punya kehidupan ke depan. Sekolah ini juga yang kemudian nanti mengangkat harkat dan martabat daripada orang tua dan tentunya adik-adik sendiri. Nah, itu yang mungkin harapan dan apa yang bisa kami sampaikan untuk 50 peserta didik baru angkatan pertama Sekolah Rakyat Kemensos. Tuhan berkati semuanya. Banyak banget 50. Pokoknya 50 jadi ya. harus pikirin cita-cita. Ya, yang lain-lainnya Oke. nggak boleh. Jadi pokoknya kalau udah mencapai cita-cita pasti cinta yang setarakan ya. Asik. Tapi yang paling utama kan membuat orang tua bangga. Iya. Iya benar banget Kak Timo. Pasti bangga banget apalagi kalau misalkan udah ada yang jadi polisi, Iya. ada yang jadi Amin. guru. Amin. Pasti bangga. Pasti kakak-kakak juga bangga. Bangga, Iya, sangat-sangat bangga. Bangga sekali. Oke. Dengar-dengar nih Kak, ada berita yang menyenangkan. Katanya kakak-kakak ini akan diangkat jadi P3K nih. Puji Tuhan. Tapi persyaratannya nih harus memiliki 10 KPM yang akan digraduator PKH setiap tahunnya. Itu kebanyakan atau kurang nih Kak, 10 nih Kak Timo. Minta tambah lagi ya. Iya baik. Iya terima kasih memang untuk teman-teman ya, untuk yang sebagai P3K dengan berbagai macam menunjukkan kinerja pada dasarnya seperti begitu. Nah sehingga ya, teman-teman kalau kita diangkat sebagai P3K, puji Tuhan, kita sangat bersyukur ya untuk kita diangkat sebagai bagian P3K kementerian sosial yang ada di Kabupaten Khususnya di Jayapura. Namun ada tantangan tersendiri yang harus kita lakukan yang terkait untuk KPM harus kita dorong untuk graduasi. Nah ini bukan hal baru yang perlu teman-teman kita cari bersama, tapi ini sudah menjadi instruksi Pak Menteri Sosial untuk setiap pendamping harus wajib untuk menggraduasi 10 KPM
di wilayah tugas kita masing-masing. Namun ini juga menjadi tantangan, tetapi pada dasarnya teman-teman kita tetap melakukan instruksi Pak Menteri untuk kita tetap mendorong KPM untuk graduasi. Tetapi kita tetap komitmen dan kita tetap melaksanakan tugas itu terkait untuk KPM graduasi, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita lihat untuk graduasi. Yang pertama ada beberapa yang betul dengan graduasi mandiri dengan graduasi alamiah. Yang ini kan ada bedanya. Graduasi mandiri di sini ya itu di kategori orang yang sudah mampu dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut graduasi mandiri. Nah, kalau kita bilang graduasi alamiah ini yang tadi sudah kita sampaikan batas 5 tahun penerima bansos. Nah, ini menjadi graduasi mandiri juga. Tetapi tidak terlepas memang untuk kita dorong untuk graduasi yang tadi alamiah. Namun kalau kita lihat dari segi ekonomi dan pendapatan dan sosialnya belum meningkat, ada kebijakan pemerintah namanya pemberdayaan PPC namanya. Itu kita bisa dorong untuk masyarakat yang kita anggap tidak mampu, dorong masuk di situ untuk akan dibantu oleh pemerintah untuk melakukan intervensi pemberdayaan. Nah, sehingga pada dasarnya untuk KPM untuk graduasi itu sudah menjadi wajib, harus setiap SDN, bukan saya di Papua tapi seluruh Indonesia itu wajib untuk menggraduasikan satu pendamping itu 5 KPM yang harus digraduasi. Mungkin seperti begitu Bu. Terima kasih. Berarti Ini tantangan juga tantangan, untuk benar-benar. SDM. Betul. menjadi Sangat-sangat. satu kewajiban Iya. ya. Berarti setelah 5 tahun tuh nggak serta-merta misalkan dia belum berdaya terus serta-merta dilepas gitu, pasti ada dilanjutkan Ya, dengan yang tadi sudah saya Bos. sampaikan tadi, kalau yang graduasi alamiah ya kita dorong untuk pemberdayaan dari PPC. Seperti begitu. Tetapi kalau yang sudah mandiri, teman-teman punya melihat di setiap wilayah dan bingung masing-masing, ya dari sisi ekonomi, kita dianggap mampu dan kita dorong untuk graduasi mandiri. Jadi pernah ada nggak sih Kak yang minta graduasi mandiri? Ah, udah saya graduasi aja nih. Mbak Ira pernah dapat pengalaman begitu nggak? Ini saya awali dengan tersenyum dan tertawa Mbak, karena memang kan namanya dia tadi seperti Pak Timo sebutkan ini kan tantangan untuk kami. Rata-rata sih kalau saya sih ya sampai detik yang ada ini belum pernah ada yang menawarkan diri Untuk graduasi. untuk graduasi Bu, datang gitu Bu, saya graduasi dong, itu belum pernah. Tapi sebagai pendamping kami selalu berupaya, selalu berusaha. Tiap bulan itu kan kami ada P2K2 Mbak. Jadi itu di situ tugas kami sebagai edukator tuh. Jadi kami kasih penyuluhan kecil-kecilan lah, sharing lah gitu kan. Tiap bulan itu ada namanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah di situ itu kita biasa selipkan itu materi tentang graduasi mandiri. Kenapa sih KPM harus graduasi mandiri? Sebenarnya kan pemerintah memberikan bantuan ini kan ada ujungnya, bukan tak berujung gitu. Ini ada ujungnya, yaitu mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Nah ini tujuan pemberian bantuan ini sebagai stimulus untuk KPM untuk bisa lebih mandiri dan sejahtera, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi. Nah ini habis P2K2 itu kan materi-materi P2K2 itu banyak. Nah itu setelah itu biasanya kami selipkan materi tentang graduasi mandiri. Apa sih kategori? Nah, mungkin di situ ada ketika dia udah punya aset rumah mewah salah satunya, kemudian punya motor di atas 30 juta. Kemudian anggota keluarganya atau anggota rumah tangganya ada yang sudah diangkat jadi ASN, TNI, Polri, P3K. Kemudian ada juga mungkin yang walaupun dia tidak ASN, TNI, Polri, tapi dia memiliki upah minimum provinsi, UMP, setara dengan UMP, itu juga dia bisa melakukan graduasi mandiri. Karena sejatinya ketika KPM melakukan graduasi mandiri dengan sendiri, dengan kemauan hati, itu jauh lebih membanggakan. Karena mereka berupaya untuk mensejahterakan dirinya, meluluskan dirinya sebagai KPM PKH, mengundurkan diri lah bahasanya, bahasa kerennya, lebih keren mengundurkan diri daripada diputus bansosnya gitu. Jadi, tapi memang ini tantangan ini saya sendiri belum berhasil mencapai di titik itu, belum ada KPM yang Bu saya datang ini mau ngundurin diri, itu belum. Sedih sebenarnya. Berarti masih banyak mindset-mindsetnya Iya, yang iya, betul sekali. tergantung nih sama Bansosnya. bansosnya. Nah itu kita tidak bisa pungkiri. Betul. Kata ketergantungan, kebergantungan terhadap bansos itu sangat
tidak bisa kita pungkiri. Itu ada dan banyak di antara masyarakat, bahkan lebih dominan. Jadi inilah yang menjadi tantangan. Jadi ketika Pak Menteri memberikan instruksi seperti itu, saya pribadi itu memang merasa tertantang, sekaligus merasa pusing. Karena gimana nih caranya biar KPM saya ini mau graduasi mandiri gitu. Nah, itu sulit ini. Belum ada sih. Doain ya Mbak, cepat ada yang graduasi. Jadi mungkin lebih ke pemikirannya ditingkatkan lagi karena itu kan nggak bersifat selamanya ya bagi Selamanya, wanita. ya, betul. Ya bersifat paling lama 5 tahun 5 ya, tahun. 5 tahun itu paling lama. Jadi kalau misalkan udah sejahtera, udah merasa mampu, jadi boleh graduasi mandiri. Berdaya selamanya. Oke. Terus rencana ke depannya nih Kak, untuk mencapai 10 KPM, ada target-target apa nih rencana ke depannya nih Kak Siska? Jadi tadi terkait dengan graduasi, graduasi ini kan sebenarnya konsepnya bagaimana kita membangun kesadaran diri daripada setiap individu penerima bansos. Tetapi kembali lagi, untuk merubah mindset seseorang itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan. Nah tadi seperti selalu juga saya jelaskan bahwa ibarat kita diinfus ketika kita sakit, ketika kita kurang mampu atau kita pusing-pusing begitu, kita akan dibawa ke rumah sakit, kita akan dipasangkan infus cairan ya Mas. Nah itu merupakan stimulan yang contohnya seperti pemerintah memberikan bantuan sosial. Tetapi dengan durasi waktu yang jelas akan dicabut, infus itu akan dicabut. Ketika ada berlebihan, nah tadi akhirnya jadi penyakit ketergantungan sosial yang sampai detik ini sulit untuk dirubah. Jadi terkait dengan target 10 KPM yang akan digraduasi, trik atau mekanisme yang saya sendiri rencanakan ialah seperti yang tadi Mbak Ira sampaikan di pertemuan P2K2 kami melakukan edukasi. Tetapi kami pun melakukan kunjungan rumah langsung ke individu-individu yang kami sudah lihat dia mampu. Untuk mendekati dia secara langsung, secara intern, secara terus-menerus supaya dia sadar bahwa dia pun secara mandiri, istilahnya keluar dari penerima bansos secara keren lah. Artinya dia secara membanggakan dia punya diri sendiri bahwa oke, saya bisa keluar dari PKH, keluar dari tidak lagi harapan pemerintah untuk menerima bantuan sosial karena saya mampu. Nah, tetapi memang tidak gampang. Tapi pernah ada satu orang KPM yang memang ketika kami melakukan edukasi di Kelurahan Kota Baru, dia bilang bahwa dia ingin keluar karena ibu setiap hari saya jualan bensin saya dapat uang 300, daripada saya tunggu setiap 3 bulan juga sama saya sebenarnya. Tapi waktu itu karena dia baru jadi penerima, saya bilang tidak apa-apa kakak terima dulu, nanti ke depan kalau memang ini kami akan usulkan ke yang tadi Kak Fatimo ada sampaikan terkait dengan pemberdayaan, supaya mungkin dari dia hanya jualan bensin, mungkin dia bisa tambah jualan pinang atau misalnya jualan air-air enceran di pinggir jalan begitu. Nah itu yang itu menjadi tugas dan fungsi juga dari pendamping PKH melihat potensi yang dimiliki oleh setiap KPM supaya membantu mereka untuk lebih berdaya begitu. Oke, jadi lebih ditingkatkan lagi. Iya. Iya. Oke, menarik banget nih Kak, topik-topik bermanfaat banget buat sobat sosial di rumah yang belum paham tadi terkait pembahasan kami. Tadi udah dijelasin semuanya terkait program Keluarga Harapan, terus SDM dari PKH itu sendiri, DTSEN, dan Sekolah Rakyat nih. Udah dijelasin oleh narasumber kita yang cantik-cantik dan ganteng ini. Tapi sayang banget Kak, waktu kita harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan nih waktunya untuk hadir dan sharing-sharing ilmunya ke teman-teman sobat sosial sekalian. Terima kasih banyak. Oke, untuk last statement nih dari Kak Timo, boleh disampaikan ke sobat sosial di rumah last statement kita di podcast kali ini Kak. Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai koordinator PKH dan didampingi oleh beberapa teman-teman pendamping, Ibu Ira dan Ibu Siska. Kita sudah diundang dan ada beberapa hal yang perlu kita sudah sampaikan. Ada pertanyaan yang kita sudah sampaikan ini menjadi sebuah informasi kepada masyarakat bahwa apa sih itu PKH, PKH-nya seperti apa, tugas pendamping seperti apa. Nah ini yang perlu kita sudah sampaikan secara baik. Namun ada beberapa hal yang
perlu saya sampaikan terkait untuk bansos, terlebih khusus mungkin saya bicara lebih khusus di PKH ya. Yang pertama terkait untuk sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini menjadi hal yang baru, kebijakan yang baru untuk pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk sekolah rakyat. Nah, sehingga saya lebih berharap untuk siswa-siswa yang sudah lolos sebagai calon siswa sekolah rakyat itu menjadi hal yang baik. Kita berharap untuk siswa tersebut untuk mengambil bagian ini menjadi hal yang penting. Dengan melalui sekolah rakyat ya banyak hal yang nanti akan diterima, akan belajar di sana, akan diblend untuk menjadi seorang pemimpin, jadi juga menjadi suatu lembaga untuk orang tua. Nah, berikut terkait untuk bantuan-bantuan sosial, ya mungkin perlu saya sampaikan bahwa bantuan sosial ini bukan menjadi bantuan yang kita bisa bilang sampaikan bantuan seumur hidup, tidak. Untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal kementerian sosial ini bersifat sementara. Dan kita lebih jauh untuk berpikir untuk bagaimana diberdayakan. Nah, itu menjadi penting untuk masyarakat secara umum. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Timo. Oke, Sobat Sosial, berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Komensos Selalu ada.